love God more than the gift? Apakah setiap daripada kita mengasihi Tuhan lebih daripada pemberiannya? Di dalam kehidupan kita, saya mengucap syukur kepada saudara, kalau saudara semua menomorsatukan Tuhan pada hari ini, untuk saudara datang berbakti kepada Tuhan. Setiap daripada kita ada amin. Haleluya. Setiap daripada kita tentunya mengucap syukur, karena kita boleh menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan kita lupa. Mudah sekali saudara dan saya lupa. Kita lebih menyukai mungkin pemberian Tuhan, tetapi kita melupakan yang memberi. Tuhan melakukan ujian kepada Abraham, supaya Abraham benar-benar sadar, benar-benar mengerti bahwa dia harus menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya lebih daripada segala yang dia miliki. Lebih daripada segala yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Lebih mengasihi Tuhan lebih daripada anak yang diberikan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Setiap saudara yang mempunyai anak, saya pun juga mempunyai anak dua. Saya harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anak saya. Saya mengerti bagaimana saya harus mengasihi anak saya. Tetapi saya harus mengasihi Tuhan lebih daripada anak saya. Semua katakan amin. Saya mengerti bahwa kita harus menomorsatukan Tuhan daripada semua pemberian yang Tuhan berikan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada rumah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sometimes orang lupa akan hal ini. Tuhan memberikan boat, tetapi boat perahu. Ya, Tuhan memberikan boat, tetapi Sunday mereka pakai untuk mancing. Tuhan lupa. Oh, kok Tuhan lupa? Kita lupa. Tuhan gak pernah lupa, saudara. Kita lupa terhadap yang memberi. Tetapi kita lebih menyukai seringkali pemberian daripada Tuhan. Sesuatu kekeliruan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih menyukai pekerjaan kita. Enak kalau kita mendapatkan extra money di hari Minggu. Tetapi seringkali uang yang kita dapatkan yang kelihatannya enak di hari Minggu membuat kita lupa terhadap siapa yang memberi pekerjaan itu. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah kita selalu boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini. Kalau kita boleh honor dia. Kalau kita boleh menghormati Tuhan. Menghormati yang memberikan kehidupan ini. Sehari kita persembahkan kepada dia. Kita honor dia. Hal ini biarlah kita diingatkan di dalam melalui ayat yang kita baca. Di mana di dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka dari itu semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Kadangkala kita mencari $100, tetapi kita lupa yang Tuhan sediakan karena dia Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan yang maybe more than $100. Ada amin saudara. Seringkali kita lupa. Sepertinya sesuatu yang berharga, padahal Tuhan menyediakan yang lebih berharga. Maka itu firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka itu Tuhan akan edit, Tuhan akan tambahkan. Kita sudah mempunyai dan Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kembali ke ayat yang ke-14. Dan dinamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dan dinamai tempat itu Tuhan menyediakan. On the mountain of the Lord, it will provide it, dikatakan. Di gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Kalau kita mencari kerajaan Tuhan,
Mencari kerajaan Allah. On the mountain. On the mountain berarti kita harus ada sesuatu tindakan yang kita lakukan. We have to take step. Kita harus melangkah, naik. Baru kita akan mendapatkan Allah yang menyediakan. Ada amin saudara. Ada sesuatu yang kita lakukan. Maka itu firman Tuhan tidak salah. Kalau Matius berkata di dalam Matius 6 yang ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Sesuatu ada tindakan daripada kita. Cari dahulu. Naik to the mountain of the Lord. Maka dari itu Tuhan akan menyediakan. Ada amin saudara. Tuhan akan sediakan. Tuhan menyediakan segala keperluan saudara dan saya. Maka itu kita harus mencari. Kita harus naik ke atas gunung. Dikatakan di situ bahwa di atas gunung Tuhan akan sediakan. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Katakan sama-sama. Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Bukan gunung ya Semeru, Gunung Merapi atau Gunung St. Helen di California. Ya. Tetapi gunung daripada Allah sendiri. Pada saat kita menomorsatukan Dia, Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Segala yang saudara dan saya perlukan, maka itu Tuhan akan sediakan. Tuhan akan sediakan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ya. Filipi pasal yang keempat. Batasin dulu Kejadian 22 tadi. Ya, saudara batasin. Dan saya akan masuk di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ya. Nanti kita akan kembali sebentar. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. And my God will meet all, dikatakan, meet all your need according to His glorious riches in Christ Jesus. Tuhan menyediakan ya segala keperluan kita, segala keperluan saudara, Tuhan sediakan. Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi bahwa Tuhan menyediakan segala keperluanmu, segala keperluan saudara dan saya, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Abraham di dalam kitab Kejadian, kalau Tuhan menyediakan, sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Karena namanya adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Entah kebutuhan yang kecil ataupun kebutuhan yang besar, Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Keperluan sekolah saudara, Tuhan sediakan. Keperluan untuk anak-anak kita, Tuhan sediakan. Keperluan untuk makan kita, Tuhan sediakan. Kalau kita merindukan Tuhan menyediakan di dalam kehidupan kita, menyediakan segala keperluan kita, ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang kita pelajari di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Ada 3 syarat yang perlu untuk saudara dan saya lakukan karena Abraham melakukan 3 syarat ini. 3 syarat yang Abraham lakukan supaya kehidupan kita menerima apa yang Tuhan sediakan untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus melakukan ya ketaatan. Yang pertama kita harus taat. Kita harus taat atau menuruti akan firman Tuhan. Kita harus menuruti akan firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu